kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Ketika Anda katakan, saya standar wajah malam hari ini. Ya, pas Anda katakan. Ya, ganteng ya, cantik-cantik ya. Iya. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Baik, saudara, kita bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita boleh berkumpul, dan kami terima kasih buat kehadiran dari Ibu Hana dan Bapak Destian, Ibu tiga yang boleh bersamai kami dalam ibadah dan perayaan Natal Asrama Putra. Juga buat teman-teman adik-adik dari PSM, thank you. Buat juga semua undangan yang lain, terima kasih. Buat Exosia Choir dan juga buat panitia, terima kasih. Dan hari ini bukan bicara tentang kita, tapi hari ini bicara tentang Tuhan, amin. Hari ini biar kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar, amin. Hanya satu nama yang kita muliakan malam hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penasihat ajaib bagi kita. Tema yang luar biasa malam ini akan saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, The Great Counselor, ya, penasihat ajaib. Boleh katakan sama-sama? Penasihat ajaib. Ayo kita buka kitab kita Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya tidak lama-lama, Bapak Ibu Saudara, hanya 2,5 jam. Ya, harusnya 3,5 jam, saya potong 1 jam. Ya, sudah siap semua ya? Ya. Kita buka kitab kita Yesaya pasal 9 ayat 5. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, harusnya amin, karena saya juga sudah siap dari slide. Boleh diklik ini atau saya lupa? Oh, I'm sorry, saya lupa. Ya nggak apa-apa, biar Tuhan kita deh. Mana tahu sudah lupa ya. Yesaya itu dalam perjanjian lama. Bagus ya. Kita baca bersama-sama karena Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa iman kita timbul dari pendengaran firman Kristus. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Yesus berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara hati kita. Bapak Saudara, Natal itu seringkali dipahami tentang kelahiran seorang bayi Yesus Kristus dalam dunia ini, sesuatu yang indah, sesuatu yang hangat, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Ya tak, Bapak Saudara? Saya yakin kita semua pasti sangat menanti-nantikan bulan 12, ya tidak? Karena di bulan 12 akan banyak undangan Natal untuk kita. Amin. Apalagi kalau responnya beda-beda, jadi kita punya alasan untuk beli baju baru. Ya kan, kita sama mama, Ma, besok saya Natal di ini, Ma, bajunya warna pink gitu loh. Ma, saya beli baju lagi untuk Natal ini, Ma, bajunya warna hijau. Besoknya, Ma, hijau Tosca. Kan baru demi hijau, beda, Ma, hijau Tosca itu beda. Hijau apa lagi? Hijau daun. Ya. Hijau daun, daun gitu ya. Bapak Ibu, jadi saya yakin memang bulan 12 itu bulan yang penuh dengan sukacita. Hanya saja tahun ini agak beda, Bapak Ibu ya. Kita dikejutkan dengan peristiwa di mana bencana alam terjadi, banyak saudara kita yang menderita. Dan kita terus berdoa sampai saat ini supaya Tuhan hadir dan Tuhan menghibur mereka. Amin, saudara. Nah, namun di balik kemegahan, keindahan, sukacita Natal itu, Bapak Ibu Saudara, sadar gak kita bahwa banyak orang datang ibadah itu dengan hati yang gelap, keluarga yang retak akibat konflik, kelelahan secara mental, orang bilang stres. Mungkin ada lagi istilah teman-teman, anak-anak muda canggih-canggih. Kita lelah secara mental, ada tekanan ekonomi, apalagi kami untuk itu belum cair sudah sekarang.
Artinya Tuhan ingin memulihkan kita, menghibur setiap kita. Yesaya pasal 9 ayat 5 yang kita baca tadi, saudara, itu merupakan nubuat tentang kelahiran Yesus. Dituliskan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di mana orang Israel waktu itu dalam keadaan yang tidak damai. Banyak problematika terjadi dalam hidup mereka. Mereka sedang dikepung, dikuasai oleh negara Asyur. Mereka ditawan, tidak ada kebebasan. Mereka gelap, terancam, penuh ketakutan. Dan dalam keadaan seperti itu, janji Tuhan hadir bagi mereka. Bapak Ibu, janji Tuhan beda dengan janji DPR ya. Ya kan? Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menanti. Amin. Kalau pacarmu berjanji, jangan terlalu percaya. Ya kan? Bisa aja dia lupakan janji. Ya kan, nanti kalau tiba-tiba kita ingatkan dia pura-pura amnesia. Jadi tidak. Tapi bolehlah manusia berjanji, tidak dia penuhi janjinya. Tapi ada satu pribadi yang selalu berjanji dan akan menepatinya. Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi dan itu terjadi. Natal adalah jawaban Allah atas apa? Kebutuhan terdalam manusia. Akan apa? Akan bimbingan dan pemulihan dari Tuhan. Maka Natal itu bukan sekedar tradisi, Bapak Ibu, amin. Tapi Natal merupakan jawaban Allah atas kebutuhan hidup saudara dan saya. Yaitu apa? Kita perlu yang namanya pemulihan. Apa yang Yesus kerjakan bagi saudara dan saya sebagai seorang penasihat ajaib? Mari kita lihat bersama-sama yang pertama. Yang pertama, Yesus datang sebagai penasehat di tengah kegelapan. Bapak Ibu, kan saya jelaskan bahwa nubuat ini lahir bukan di tengah-tengah keadaan yang aman dan damai di antara orang Israel, tapi keadaan yang sangat menyesatkan karena mereka tidak menjadi bangsa yang bebas. Mereka dikepung, mereka diserang, tidak ada kebebasan di dalam negara mereka. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, kesesatan seperti itu, Tuhan hadir memberi harapan. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan saudara dan saya saat ini, seberat apapun hidup kita saat ini, saudara, mungkin sekarang saudara sedang bergumul dengan yang namanya ujian akhir semester, ya tidak? Ada rasa takut, ada rasa marah, kadang-kadang stres, nggak lulus lagi, aduh. Aku belajar sungguh-sungguh nggak lulus, temanku nggak belajar lolos. Bapak Saudara, kadang-kadang memang yang terjadi itu nggak seperti apa yang kita harapkan. Tapi ingat, itu bagian dari ujian Tuhan bagi kita. Kalau kita sedang gagal, katakan begini, Tuhan, aku sudah berusaha, kalau Tuhan izinkan aku gagal, berarti Tuhan sedang proses aku. Amin. Iya. Kalau Tuhan proses kita artinya apa? Tuhan mau kita semakin perhatikan mimbar ini dari kayu. Iya kan? Lalu diproses demikian sehingga jadilah sebuah mimbar yang bagus. Bayangkan kayu di sini. Lalu saya letak tap saya di atas ranting-rantingnya. Saudara, enak nggak saudara pandang saya? Ada pohon, lalu kan tidak. Tapi ketika kayu itu diolah, diproses jadi mimbar yang indah ini, sesuatu yang estetik, yang baik untuk kita lihat. Saudara pun kalau punya masalah sekarang, Tuhan sedang apa? Supaya apa? Semakin indah. Bapak Ibu, penasihat itu dalam bahasa Ibrani itu yoetz, artinya apa? Seseorang yang memiliki hikmat, pengertian yang mendalam, kemampuan memberikan arahan yang benar. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan counselor, pemberi bimbingan, pendamping. Luar biasa. Setelah kata penasihat yoetz tadi, itu diikuti kata ajaib, pele. Bapak Ibu, pele itu sesuatu yang melampaui akal kita, logika kita, atau transrasional. Artinya apa? Yesus sebagai penasihat itu sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, karena dia ajaib, melampaui kemampuan berpikir kita. Makanya yang Yesus lakukan itu bukan tidak masuk akal, tapi apa? Melampaui akal. Bukan nggak make sense, tapi karena akal kita nggak sanggup untuk menerima itu. Sesuatu yang luar biasa ajaib, saudara. Dan Alkitab dengan jujur mencatat ketika Yesus lahir, dunia sedang tidak nyaman, saudara. Justru di tengah-tengah kegelapan itulah Yesus lahir. Allah Bapa menganugerahkan seorang anak. Dan ingat, Yesus lahir sebagai seorang penasihat bagi kita, bukan dari kejauhan, bukan dari surga. Tenang kau ya, tenang kau Prasel, tenang kau Marcel, tenang kau Aswatel, tenang Marcel, Aswatel, Jenny.
Bukan. Perhatikan saya. Yesus tidak menjadi penasihat dari jauh, tapi dia mau hadir dalam hidup kita, dalam realitas hidup manusia. Amin. Maka Ibrani 4 ayat 15 berkata begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya Alkitab berkata, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus menjadi manusia, masuk ke dalam realitas manusia yang penuh dengan penderitaan. Bahkan Yesus menderita sampai mati di kayu salib karena dosa kita. Gak ada penderitaan yang lebih berat daripada yang Yesus alami. Maka kita berkata begini, perjuangan kita melawan dosa, pergumulan kita itu tidak sampai mencucurkan darah, kata Alkitab. Ada di sini yang bergumul sampai berdarah-darah. Paling-paling ayat mata yang keluar. Tapi Yesus sampai mati berdarah-darah, Bapak Ibu. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi saudara saya. Dia yang besar, yang merasakan apa yang kita rasakan. Makanya pribadi yang punya empati paling tinggi dalam hidup kita siapa? Yesus. Nobody. Gak ada orang lagi selain Yesus yang sangat paham dengan kita, yang sangat mengerti tentang kita. Gak ada. Siapa pun itu. Hanya Yesus yang paham. Maka ayo datang sama Yesus. Amin. Ada lagu berkata begini, Tuhan engkau gak jauh, Tuhan itu hanya sejauh. Hanya sebatas untuk saudara mau berunding doa sama Tuhan. Tuhan itu gak jauh. Dia gak pernah menambah jarak dengan kita meskipun kita gak setia, dia tetap setia dengan kita. Tuhan gak pernah menjauh begini. Kita yang seringkali menjauh dari Tuhan. Tuhan tetap menunggu di tempat dia buka tangannya. Tunggu kapan anak ini kembali ya? Kapan kembali? Saudara yang mulai jauh dari Tuhan, hari ini firman Tuhan datang dari kita. Ayo datang kembali sama Tuhan. Amin. Jangan menjauh dari Tuhan. Bapak bayangkan ya, seorang anak kecil tersesat di tengah hutan. Anak kecil tersesat di tengah hutan. Lalu saudara-saudara kasihlah kepada dia peta di sana. Saudara saya tanya, paham nggak dia baca peta itu? Enggak paham. Dia anak kecil nggak paham peta. Oh, kamu tersesat di peta. Silakan keluar dari sini. Yang dibutuhkan apa? Seorang dewasa yang tahu tentang hutan itu dan menuntun dia keluar dari hutan belantara itu. Ya tidak? Yesus demikian. Yesus datang bersama dengan kita, menarik kita dari lumpur dosa, memberikan kita anugerah keselamatan, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Luar biasa. Saudara terkasih, ayo Natal ingatkan kita bahwa apa? Kita tidak berjalan sendiri. Amin. We never walk alone. Kenapa? Alkitab berkata, Dia Immanuel, Allah menyertai. Im artinya menyertai atau di tengah-tengah, ya kan? Anu itu kan kata tujuh, ya kan? Kita. L itu dari kata L itu Allah. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, jadi Tuhan itu hadir menjadi penasihat kita, penghibur kita saat kita bingung, lelah, capek, apapun istilah kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita tak tahu lagi harus berbuat apa atau memilih apa. Di situ Yesus hadir sebagai penasihat yang sangat tinggi. Amin. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan sebagai penasihat ajaib? Yang kedua, Yesus datang sebagai penasihat yang berkuasa. Saudara, kalau kita baca ayat 5, Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi dikatakan, Ia Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa. Artinya apa? Nasihat atau bimbingan yang Yesus berikan sebagai penasihat ajaib tadi itu bukan hanya opini, tapi kebenaran ilahi yang berkuasa mengubah hidup saudara dan saya, mentransformasi hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin, Bapak Saudara. Jadi bukan hanya opini. Bapak Ibu, kalau kita datang pada seorang ekselor lalu dia bimbing kita di dalam ini, kita dengan masalah kita, dengan problematika kita, lalu kita bisa cari solusi atas masalah kita. Bapak Ibu, itu hanya opini dari mereka, bisa membantu. Tapi ada satu yang menjadi konselor ajaib, yang menjadi penasihat ajaib bagi kita. Apa yang dia katakan bukan sekedar opini, tapi kebenaran yang tak hanya mengubah situasi, tapi mengubah hidupmu. Itu yang paling penting. Amin. Bapak Ibu, yang paling penting berubah itu adalah hidup kita, diri kita, bukan situasi kita. Bapak Saudara, makanya dalam Filipi pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata begini, selanjutnya Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Maksudnya
Maka Kisah 4 ayat 12 berkata begini, di bawah kolong langit ini gak ada nama yang kepadanya diberikan, yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama siapa? Yesus Kristus. Makanya kalau saudara bilang sebut dalam nama Yesus. Tuhan, aku memuji yang dalam nama Yesus. Aku sudah belajar sungguh-sungguh. Berikan aku hikmat Tuhan dalam nama Yesus. Saudara takut? Aku tolak, aku usir ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidupmu dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Bapak kita ya. Nama Bapak kita itu gak berkuasa. Cuma nakutin nama aja nih. Tapi nama yang berkuasa, yang King above all kings, name above all names. Apa? Jesus name. Hanya nama Yesus. Saudara, dia berkuasa. Nasihat Yesus bukan hanya menenangkan perasaan kita, tapi mentransformasi hati kita. Maka Yesus tidak berkata begini, ketika Yesus melayani bertemu orang berdosa, dia tidak hanya berkata tenanglah maafkan aku, tidak, tapi dia bilang begini, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yesus berbicara lebih dalam, gak hanya bicara apa kamu sudah tenang, kamu tenang, tidak. Jauh dari itu Tuhan berkata, dosamu diampuni, artinya apa? Hidupmu sudah dipulihkan, bahkan ditransformasi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo coba kita bayangkan ada obat penghilang rasa sakit. Obat penghilang rasa sakit itu kan hanya meredakan gejala saja. Kita butuh dokter yang tahu apa yang menjadi akar penyakit kita supaya sembuh total itu. Sama, Yesus adalah penasihat yang menyembuhkan akar dari persoalan dan keterpisahan manusia dari Allah. Itu apa? Dosa. Ya kan? Yesus datang sebagai penebus kita. Bapak Ibu, makan ini kita diajak gak hanya dengar suara Tuhan, tapi ayo belajar menaati nasihatnya. Meskipun apa yang Tuhan ajarkan bagi kita itu menentang kenyamanan kita, jadi tidak. Tuhan bilang begini, dilarang berbohong. Padahal berbohong itu enak. Tuhan bilang dilarang curang itu enak. Tuhan bilang dilarang selingkuh itu enak. Selingan indah keluarga. Herodes, kalau saudara baca dalam Matius pasal 2 ayat 3, ketika Herodes mendengar tentang kelahiran Yesus, Alkitab mencatat begini, maka terkejutlah Herodes dan seluruh Yerusalem. Herodes itu kalau saudara baca dalam sejarah itu adalah raja yang sangat mengerikan sekali, kejam sekali. Orang bilang mending jadi anjingnya Herodes daripada jadi anaknya, karena dia itu bunuh anaknya, karena dia curiga anaknya akan mengambil atau merebut tahtanya. Apalagi dia dengar ada raja yang lahir di Bethlehem Yesus. Dia pikir Yesus lahir untuk mengambil posisinya menjadi raja. Terkejutlah dia. Alkitab dalam bahasa Inggris most disturbed, artinya apa? Terganggu. Sekarang pun banyak orang Kristen terganggu dengan kelahiran Yesus. Memang dia akan datang, tapi terganggu. Ketika Yesus ajarkan kebenaran, ini berarti artinya tinggal 10 menit. Memang wanita sudah atur, sudah setiap 10 menit pecah satu bala. Tidak tahu ya. Kalau saya lewat 10 menit pasti mati lampu nih. Saya pasti matikan. Saya usahakan selesai. Ya, sebelum 10 menit lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi lupa saya kan. Herodes terganggu. Banyak juga orang Kristen terganggu dengan kelahiran Yesus. Karena apa? Karena nasihat yang Yesus ajarkan itu seringkali mengganggu kenyamanan hidupnya. Saya katakan, dia hidup dalam dosa. Tuhan bilang jangan berdosa, hidup kudus. Enggak, Tuhan enak berdosa. Dosa itu enak, saudara. Daging kita ini kalau kita puaskan enak, seperti malam ini, lebih enak kita tiduran di kos kita atau asrama kita daripada kita nakal duduk mendengarkan firman Tuhan memuji Tuhan malam hari ini. Tapi saya lihat kita semuanya orang yang mengalahkan keinginan daging. Amin. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu yang memberikan hidup bagi setiap kita. Bapak Ibu, jangan terganggu dengan kelahiran Yesus ya. Tapi sukacitalah karena dia lahir, dia datang menjadi penebus saudara saya, penasihat, penghibur kita, penolong kita. Amin, Ustaz. Yang ketiga yang terakhir, ya kan cepat kan? Yesus datang sebagai penasihat yang memberi damai, shalom. Saudara kalau baca tadi ayat 5 dalam Yesaya pasal 9 tadi dikatakan Yesus juga disebut Bapa yang kekal, Raja damai. Ini menunjukkan bahwa hasil dari nasihat Yesus, saudara, itu adalah relasi yang dipulihkan dan damai sejati.
dengan sesama kita dan dengan diri kita sendiri. Maka orang yang hidup yang kenal Tuhan, saudara, dia berdamai dengan dirinya. Ada banyak anak muda sekarang tidak berdamai dengan dirinya. Dia merasa kenapa dilahirkan seperti ini. Terus saya juga dulu waktu remaja, kelas SMP, SMA, saya ini orang yang insecure banget, insecure. Udah hitam, keriting, kurus banget, hanya jerawat. Untung aja ada seorang wanita yang mencintai saya apa adanya. Mungkin saya bukan yang paling ganteng di muka bumi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi saya yang paling terbaik untuk dia. Setelah saya kenal Tuhan, saya lihat saya berharga di depan Tuhan. Gimanapun bentuk saya ini dicintai Tuhan. Amin. Gimanapun model saya dicintai. Hitam atau putih, keriting atau kurus, namun kita ingat, kita tuh orang disayang Tuhan. Amin. Bila boleh kiri kanannya, kau disayang Tuhan belum? Bila jelek-jelek begini kita milik siapa? Jadi maksud saya, jangan minder, berdamailah dengan dirimu. Ayo anak-anak muda, berdamai dengan dirimu, sehingga relasi dengan orang lain itu akan beres. Jadi Natal, damai Natal bukan sekedar tidak ada konflik dalam hidup kita, tapi shalom atau keutuhan hidup di bawah pemerintahan Kristus. Ingat, Yesus datang tidak hanya untuk menghentikan badai, tapi bisa dikatakan, tapi Yesus datang untuk menghadirkan damai di tengah-tengah badai. Damai yang memulihkan relasi kita dengan saudara kita dan menenangkan hati. Maka saya yakin di momen Natal ada banyak keluarga yang didamaikan, ya kan? Hidup yang dipulihkan, ya tidak? Biasanya kan kadang-kadang orang pun nggak mau, aku nggak mau maafkan dia, tunggu Natal katanya. Banyak orang bilang gitu, itu salah sih. Karena memang Natal itu adalah kasih, Natal adalah damai. Makanya kalau ada orang Natal yang hilang sukacitanya, itu mengerikan. Makanya ada saya baca status seorang dosen kita berkata begini, memang damai di surga itu ada karena di surga nggak ada panitia Natal. Kalau di dunia ini Natal tuh jarang kali damai karena ada panitia konflik, ya kan? Di Surabaya saya Natal ketika 4-5 tahun lalu kami panitia Natal, ada seorang panitia Natal yang dipilih, lalu karena dia nggak setuju dengan pakaian yang sudah diputuskan oleh kebanyakan orang dalam rapat, orang bilang warna hijau, dia bilang warna apa gitu, warna merah apa gitu kan? Saudara tahu terjadi karena dia sakit hati, dia kecewa karena pendapatnya tidak didengarkan, akhirnya dia tidak yang rugi siapa? Dia, ya kan? Yang rugi dia. Maka saya katakan saudara putra, jangan sampai kalian di panitia Natal ini kehilangan damai. Lebih baik gak usah kita Natal kalau ada konflik di antara kita, gak damai antara panitia di asrama putra, amin. Gak ada gunanya apa kita Natal tapi benci sama si A, kesal sama si B, dendam sama si C. Itu dosa. Dilambil karena bertobat. Baru batas, kau juga bilang, kau juga. Sama-sama kita bertobat ya. Jadi ayo biarlah Natal ini menjadi momen kepada kita untuk datang kepada Yesus dengan jujur. Bawa waktu kamu kepada Tuhan, bawa pergumulanmu kepada Tuhan, beban hidupmu. Karena apa? Karena Yesus datang sebagai penasihat yang memberikan shalom bagi setiap kita, damai sejahtera yang buat kita tetap tenang di tengah-tengah badai. Amin. Jadi yang terakhir, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran, tapi undangan ilahi. Allah mudah kita datang kepada The Great Counselor Yesus Kristus yang mengerti masa lalu kita, memegang hari ini dan menuntut masa depan. Matius 11:28, baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang berisi dan berbeban berat, aku mau lega, mau jiwanya disegarkan. Tuhan undang kita malam ini datang sama Tuhan. Amin. Satu seorang mahasiswi berkata begini, tolong tutor kau gimana saya damai. Kata saya bilang, Den datang sama Tuhan. Lalu di foto dia, iya Pak, aku datang langsung sama Tuhan karena dia foto di sedang Natal. Iya, gak ada tutor yang lain. Kalau saudara penuh hatinya berbeban berat, datang sama siapa? Jangan datang sama temanmu, nanti lebih parah lagi masalahnya. Apalagi lari kepada media sosialmu, lebih tambah berat masalah.